aja, gimana puasanya? Masih aman atau udah mulai kepikiran soal makanan? Puasa itu ujian, tapi juga penuh dengan keberkahan. Daripada kita sibuk mikirin makanan yang nantinya bakal menggoda iman, mending kita ngobrolin hal-hal yang bermanfaat. Nah, di episode hari ini, kita bakal bahas tentang moderasi beragama, yang mana ini semua bukan cuma soal teori, tapi juga suatu hal yang penting untuk kita pelajari. Jadi, yuk kita bahas bareng-bareng. Alhamdulillah di kesempatan yang istimewa ini, kita kedatangan tamu yang sangat kita hormati, yaitu Gus Siraj, yang insya Allah akan berbagi ilmu dan wawasan kepada kita semua. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ya Dok, dari mana kamu? Saya dari SMP Raden Mata. Dari Mata ya? Iya. Oh, dekat sini. Kelas berapa? Saya kelas 9 sekarang. Kelas 9 ya? Iya. Monggo. Nah Gus, berbicara tentang moderasi beragama, banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang mungkin masih belum memahami konsep ini. Kalau dari sudut pandang Gus sendiri, konsep moderasi beragama itu seperti apa? Moderasi itu kan kita harus ambil jalan tengah ya. Artinya apa? Memang seperti yang didahulukan oleh Kanjeng Nabi itu, jadilah kita ini sebagai ummatan wasanton, umat yang berada di tengah. Di tengah apa? Memang dalam praktek agama ini realitanya mulai zaman dulu, zaman Rasulullah sampai sekarang itu ada dua sisi. Yang sisi yang pertama itu adalah tajahur fiddin, yang ke sisi kiri tajahul fiddin. Tajahur fiddin, tajahur itu keras dalam melaksanakan agama. Sebaliknya yang kiri ini tajahul fiddin, sembrono. Ya, sembrono. Disinilah kita sama Rasulullah diingatkan jangan tajahur, jangan tajahur, jangan keras, jangan sembrono. Ambillah jalan hukum agama, perintah-perintah agama tetap kita laksanakan, tapi tanpa kemudian memandang rendah, memandang sesuatu yang tidak berguna akan tradisi yang ada. Rata-rata yang tajahur terlalu mempraktekkan agama tanpa memandang tradisi, tanpa memandang lingkungan di mana kita ada. Yang tasawuf sembrono ini terlalu memperjuangkan tradisinya, menganggap agama itu remeh. Nah, kita jangan begitu. Ya, beragama kita laksanakan dengan tradisi yang ada. Seperti kita bersarung, kita berkopiah, ini tradisi kita, bukan tradisi Amerika, bukan tradisi Arab, kan? Kita pakai jas, ini tradisi kita. Ya, sekarang menjadi pakaian nasional. Seperti Mas, siapa itu yang pakai kopiah itu? Ya, nggak harus pakai sorban, kan? Nah, nanti kalau di Cina seperti apa ya, tradisi kita hargai, tetap Islam kita laksanakan, tapi tetap menghargai budaya sekitar. Itu kemudian istilahnya apa tadi, ummatan wasaton atau moderasi beragama, itu kita pasti akan perlu. Seperti itu Dok. Ada lagi? Moderasi itu intinya jalan tengah. Jalan tengah antara agama dan tradisi. Jangan terlalu memandang agama ini terlalu kaku tanpa memandang tradisi, dan jangan mengedepankan tradisi kemudian memandang agama ini tidak perlu. Kedua, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita jujur. Di situ kemudian kita baca sejarah, disinilah keberhasilan Wali Songo mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa dan Indonesia, karena agama kita masukkan, tradisi juga tidak kita bawa. Oh, Islam itu fleksibel kok, bisa masuk di tradisi apa, bahkan di sepak bola bisa. Kita punya pemain musola, bahkan di kesenian apapun, tradisi apapun bisa, gitu ya. Oke, selanjutnya Gus, Ya. Di era digital saat ini banyak sekali konflik yang terjadi dalam moderasi beragama. Ya. Salah satunya konflik antar umat beragama. Menurut Gus, cara apa yang paling efektif untuk para remaja zaman sekarang agar bisa menangani masalah tersebut? Pendidikan paling penting. Sumber Trifata
salah satu solusi untuk menjadikan anak didiknya tidak tajahur. Tadi itu juga tidak tajahur, tidak terlalu kaku menjalankan agama, juga tidak terlalu sembrono menjalankan agama. Satu pendidikan. Itu solusi. Tapi kalau ada konflik, tentu 3 komponen ini yang jangan ditinggalkan. Hubungi 3 komponen ini. 1, tokoh agama terkait. Lintas agama. Antar, bukan inter. Kalau kejadiannya di inter, ya di inter. Islam sama kelompok Islam apa, sama kelompok Islam apa. Kalau antar, ya Islam sama non-Muslim. Tokohnya kita ajak komunikasi. 1, 3 komponen ini. Yang kedua, tokoh pemerintahnya. Kalau kejadian itu di satu desa, ya Pak Lurahnya. Di kelurahan atau di desa itu kan ada Babin, Kadin. Pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah warga yang terkonflik, warga yang berkonflik. Ini pasti ada pemicunya, pasti ada. Ini yang kita ajak komunikasi. Ya kan ini dok. Kadang-kadang kita sudah menggunakan pemerintah dengan konsep yang bagus, program-program pemerintah tentang penanggulangan konflik antar umat beragama, ketidakkondusifan kehidupan antar beragama. Sudah kita ajak. Yang terkait, yang berkonflik sudah kita ajak bersama-sama untuk menjadi baik, rukun macam-macam, menjadi moderat. Tapi tokoh agamanya nggak mempunyai kesadaran, ini juga nggak bisa. Contoh, kita sudah konsep toleran luar biasa, apalagi Sembritan Fatah yang selalu bersama dengan pondok pesantren salaf seperti ini, kiainya, santrinya, anak didiknya di sekolah. Itu tiap hari kita harus toleran, kita harus menghargai. Nah, tapi ada tokoh lain yang memanfaatkan ini untuk agar kita tidak kondusif. Contohnya, saya itu sering kadang-kadang jengkel juga. Ini saya kritis melalui, saya kritikin melalui media. Saya diundang ke tempat ibadah agama lain. Saya Muslim, agama A, agama B. Kemudian saya di framing, bahwa saya ini suka ke tempat ibadah A, tempat ibadah B, sehingga saya ini malah disoal sama teman saya sendiri di Islam. Imannya diragukan, toleransi kebablas loh. Kan yang undang kalian, tapi di framing. Ini tokoh agama kurang ajar. Saya tahu orang-orang yang di Babi. Nanti jangan dipotong. Biar tahu. Seperti Gus Dur kita diundang ke sebuah tempat ibadah untuk ceramah. Ya ceramah tentang kerukunan. Kayak kita juga mau ceramah apa sih, dia akan menyebut tentang pentingnya persatuan. Tapi kemudian di framing bahwa beliau dibaptis. Ya sudah, Gus Dur dimarahi orang se-Indonesia, bahkan orang sedunia. Kita sudah mau toleran, tapi tokoh agamanya mereka kurang ajar. Itu jangan seperti itu. Jadi ya pemerintahnya, ya tokoh agamanya, ya sedang berkonflik, kita ajak. Terus kesadaran bersama untuk bagaimana memajukan bangsa maupun bangsa dengan Islam yang toleran, Islam yang jalan tengah. Jadi 3 komponen jangan ditinggalkan kalau ada konflik itu, ya. Jadi komponen itu sangat penting gitu. Sangat penting unsurnya itu. Kalau 3 ini nggak ada, nggak akan terjadi itu toleransi, nggak akan terjadi itu moderasi. Pemerintah sudah mencanangkan, tokoh agama juga sudah menjaga, tapi lah umat nggak diajak bicara. Tawur terus ini. Dan seterusnya itu. Misalnya kita sudah rukun, tokoh agama sudah rukun, terus ini sama warga ini sudah mau rukun, tapi pemerintahnya nggak kasih sesuatu, pembinaan program nggak dikasih, ya terjadi lagi. Apalagi pemerintah juga punya kepentingan, misalnya untuk kepentingan politik misalnya, agama ini dibiayai, agama ini tidak karena nggak dukung misalnya. Itu juga masalah itu. Jadi jangan kemudian dari pihak pemerintah, apapun namanya, pemerintah itu mulai jadi pimpinan eksekutif atau legislatif, itu harus terlibat melihat kasusnya, itu bukan nanti apa. Ya ada monggo.
Nah Gus, selain itu tadi kan dalam Islam itu ada yang dinamakan sebagai rahmatan lil alamin, yaitu konsep Islam hadir sebagai rahmat, kasih sayang dan kebaikan bagi seluruh umat. Nah, kalau penerapan dari rahmatan lil alamin itu sendiri itu bagaimana Gus? Tidak membeda-bedakan dan tidak pilih kasih. Jadi gini, kebaikan dalam Islam itu ada soleh, ada islah. Jadi misalnya kamu udah teman-teman kamu ini tiap hari tekun sekolah, tekun belajar, tekun ngaji, taat sama orang tua, taat sama guru, itu namanya soleh atau solihah, itu kebaikan. Tapi ternyata ada yang lebih baik di atas soleh, namanya islah. Islah itu apa? Islah itu memperbaiki, ya. Baik dan memperbaiki tentu jauh lebih baik memperbaiki. Karena memperbaiki itu harus soleh dulu. Soleh itu anak yang baik, islah itu anak yang baik yang punya minat, yang punya semangat untuk memperbaiki, kan gitu ya. Nah, ada yang lebih baik antara dua-duanya baik, tapi yang lebih baik adalah dari soleh itu adalah islah. Maka untuk menerapkan rahmatan lil alamin itu soleh iya, tapi berusahalah terus untuk memperbaiki, untuk menyampaikan kesalahan itu. Kesalahan itu seperti apa? Kenapa aslah itu lebih baik? Karena di situ ada tantangan. Setiap punya upaya untuk memperbaiki pasti ada tantangan. Ada kemudian dimarahi orang, kadang diomongin orang, kadang dimusuhi orang. Sabar karena dimusuhi orang itulah kemudian punya nilai plus. Soleh sudah baik, ditambah dia islah, kebaikannya dua. Kebaikan soleh dan kebaikan itu memperbaiki. Nah, memperbaiki itu memperbaiki ya. Jadi ya, rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memperbaiki banyak pihak untuk diajak kepada ajaran Kanjeng Nabi yang memang rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan itu kasih sayang, alam ini semua pihak. Jadi dalam memperjuangkan agama ini, memperjuangkan kebaikan ini, jangan pandang bulu kepada semua pihak. Misalnya teman-temanmu, ya, ada yang sudah soleh, ya aja. Sukamu apa di bulan Ramadan ini? Terus atau sedekah takjil, kasih mereka kesempatan untuk. Tapi ada teman kita yang nggak puas, pakai tato, pakai anting, itu pun agama hadirlah. Meskipun konsep agama belum bisa masuk diterima oleh dia, setidaknya sikap baik, sikap tidak memusuhi kepada dia itu muncul. Sikap baik itu sudah agama. Tidak memarahi, tidak membenci. Bahkan kalau mungkin kamu punya sesuatu, anggap dia puasa, meskipun mungkin tidak puasa. Mas, Mbak, ayo buka bersama, saya kasih takjil kasih. Tanpa memandang dia seorang. Itu namanya rahmatan lil alamin. Itu kepada lain agama juga sama. Non muslim misalnya agama lain, kita berpuasa, akhlak sama, adab sampai kedua, ini Islam. Nah disinilah yang paling berhasil diperjuangkan oleh Rasulullah, mengembangkan Islam ini karena Rasulullah mempunyai konsep rahmatan lil alamin. Bagaimana ada orang tua, perempuan, sepuh, agamanya bukan Islam tapi Yahudi, itu sama Rasulullah itu disuanti tiap hari karena dia matanya buta. Setiap Rasulullah menyuapi ini, Rasulullah itu mesti dimaki-maki. Dia nggak tahu kalau yang dimaki itu adalah Rasulullah. Coro Jawa itu, kamu dari mana? Dari Mekah, wah, aku wanti-wanti. Kamu jangan ikut Muhammad. Muhammad itu tukang tipu. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu orang jahat, macam-macam. Padahal yang mengapi itu Rasulullah. Tapi dia hari datang untuk mengapi orang.
Nah pas Rasulullah wafat digantikan kekhalifahan ini oleh Sayyidina Abu Bakar. Tanyalah Sayyidina Abu Bakar kepada putrinya yang dinikah sama kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah itu, "Dok, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saya belum menjalankan itu apa?" "Alhamdulillah Pak, semua sudah jenengan jalankan. Cuma satu Pak belum." "Apa?" "Setiap pagi itu kanjeng Nabi itu bawa rantang, saya diperintah untuk masak, untuk diisi makanan. Tiap pagi beliau itu ngasih suap kepada orang tua perempuan buta, padanya kurus agamanya Yahudi." "Betul ya Mas Dok. Sekarang masakan saya yang sekarang melanjutkan apa yang dulu pernah dilakukan oleh Rasul." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Mbah, tak suapi ya." Itu berteriak itu si orang tua tadi. "Siapa ini?" "Saya Mbah. Saya Mbah yang biasa nyuapi sampean." "Bukan. Yang biasa nyuapi saya itu duduknya saja saya sudah bisa merasakan meskipun mata saya buta. Halus lembut. Cara nyuapinya juga sama. Kalau bendanya itu, nasinya atau makanannya itu agak keras, dihancurkan dulu. Pakai kuah, pakai apa, baru disuapkan ke saya. Ini kamu tidak. Makanan keras itu, ya, makanan keras ini kau siapkan kepada saya. Kamu bukan orang yang biasa." Nangislah saya tidak ubah. Nangislah saya tidak ubah kali ya Pak. Saya menyadari, saya yang bukan orang kemarin. "Nah, siapa?" "Saya Abu Bakar, sahabatnya orang kemarin." "Nah, yang kemarin itu siapa?" Muhammad. Nabi Muhammad. "Iya Nabi Muhammad." "Betul, kamu apa yang saya sahabat?" "Ya Allah, kalau yang benar yang nyuapi saya tiap hari itu adalah Muhammad, maka hari ini juga saya ikut agamanya Muhammad. Karena akhlaknya rahmatan lil alamin. Dia orang Yahudi, dia mencaci maki, tapi Rasul tetap dengan kasih. Kira-kira begitu salah satu contoh. Jadi ya adik-adik semua, sudah. Untuk apa sih kita mengasihi kepada seseorang? Untuk apa sih kita melakukan kekerasan kepada seseorang? Tebarkan kasih sayang. Niscaya kamu akan menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Amin. Allahumma. Yang terakhir itu mungkin ada yang mau disampaikan mengenai pesan dan kesan untuk para sobat Aswaja yang menyaksikan. Oh ya, adik sekalian, sahabat Aswaja, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Raden Fatah, sambil mengharap berkah bulan Ramadan, saya sampaikan kalau kita menjadi murid di SMP Raden Fatah, sudahlah, gak usah berpikir yang lain kecuali satu hal, turuti apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita semua. Tak mungkin guru-guru kita semua itu mengajak kepada ketidakbaikan, tak ada guru itu yang mengarahkan kita kepada keburukan, itu nggak ada. Terutama di moderasi beragama. Guru-guru kita Raden Fatah itu sudah bukan hanya tataran konsep, sudah mempraktekkan di kehidupan masyarakat bagaimana cara beragama yang baik, tidak keras dan tidak sembrono dari itu, tidak tajahur dan tidak tajam. Di samping kita menuruti perintah apa yang disampaikan guru, lihat guru-guru kita itu contoh kita, nggak usah mencontoh yang lain. Apalagi sekarang di YouTube, di media macam-macam, TikTok ini contoh banyak. Tapi mereka belum teruji apakah mereka bisa diterima oleh masyarakat. Tapi guru-guru kita SMP Raden Fatah ini sudah diterima. Buktinya SMP Raden Fatah semakin hari semakin maju, semakin diminati banyak orang, termasuk kita kan salah satu alumninya juga ya. Nah itu saja, mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak didik, menjadi generasi Aswaja yang mendapat ridho dari Allah karena kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh guru-guru kita semua. Gitu ya, ya? Ya mungkin alhamdulillah Gus, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Amin. Dan terima kasih pada para sahabat Aswaja yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Langit Ramadan kian senja, semoga hati kita makin bercahaya. Cukup sampai di sini saja pertemuan kita. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.